Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi kita di channel resmi podcast Lazismu Sragen. Alhamdulillah di hari ini kita ada beberapa beliau-beliau, salah satu poro-poro yang sangat berperan sekali di Lazismu Sragen. Jadi yang pertama di sini ada, monggo bisa dikenalkan dari Mas siapa namanya? Oke, izin saya buka ya Mas ya. Ya, perkenalkan saya Roni Mega Soekarno. Saya di sini selaku di Lazismu diamani sebagai direktur pelaksana. Itu maksud saya, sampun. Dari yang satunya Bapak Sinten? Baik, terima kasih. Saya Patmono. Bapak Patmo. Di sini saya sebagai ketua Badan Pengurus Lazismu Sragen. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama di sini alhamdulillah ada Mas Roni, dan yang kedua Mas Roni ini di sini salah satu direktur eksekutif Lazismu Kabupaten Sragen, dan beliau Bapak Patmono ini ketua Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Sragen. Baik, akan kita lanjutkan bareng-bareng lagi apa sih yang nanti kita akan bakalan bahas. Yang pertama mungkin perkenalan sudah, terus ada beberapa latar belakang beliau-beliau yang di hadapan kita semuanya kan kita belum tahu. Boleh nanti kita tanyakan satu persatu. Moga dari Mas Roni. Mungkin latar belakang jenengan, dengar ini saya jenengan sarjana S2 ya. Keren, masih muda kayaknya. Kalau dari face-nya, boleh Mas? Dari face-nya. Umurnya juga Mas, boleh. Siap. Ya, gini Mas Iksan. Saya memang posisi sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan anugerah pasca sarjana S2 manajemen, magister manajemen. Itu pun saya dapatkan juga ketika saya masuk Lazismu. Karena dulu pas saya masuk di Lazismu tahun 2014 pertengahan, waktu itu saya belum lulus S1 bahkan. Saya waktu itu belum lulus S1, saya masih menyelesaikan studi saya sastra Indonesia waktu itu. Tapi saya sudah memilih untuk kembali ke Sragen. Waktu itu saya kuliah saya kebetulan di Solo. Saya kembali ke Sragen, setelah itu saya sempat perjalanannya hampir jadi guru. Pernah daftar jadi guru. Tepatnya rumah saya itu ke Daung, tapi saya daftarnya itu di Sukodono, jadi jauh rutenya. Saya waktu itu sampai sana, kasihan Mas jenengan, nanti kalau di guru rumahnya ke Daung sampai sini, yang ada itu nanti setiap bulannya itu malah justru tombok gitu. Bulannya itu tombok gitu kan. Nah, Transport. Ya transportnya sama-sama suka sosial, mending ke Lazis itu saja. Lazismu. Akhirnya saya ke Lazismu saya dapat di sini, dan alhamdulillah juga ternyata berjalannya waktu saya sampai tahun ke-6 nih, mau ke-7 di Lazismu. 7 tahun di Lazismu. Iya, 6 sampai mau 7. Per hari ini atau? Ya, kurang lebih. Kemungkinan nanti sampai Ramadan itu sudah tahun ke-7. Berarti lulus S1, S2 Semua di posisi Lazismu. di Lazismu. Iya. Masya Allah. Mungkin salah satu keberkahan di Lazismu juga ya Mas ya. Maksudnya bisa dilancarkan kuliahnya, bahkan sampai S2 itu di Lazismu. Ada yang menarik nih Mas, yang tadi jenengan jelaskan sedikit. Nah, sampai kok bisa nyentel ke Lazismu itu gimana? Oke, ya. Jadi gini. Dulu memang awal-awal ketika saya masuk dunia perkuliahan itu kan saya diajak untuk bisa bergelut di bidang organisasi. Di organisasi itu dididik bagaimana ketika kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak, khususnya juga mahasiswa. Dan waktu itu saya sudah bergelut banyak di dunia perkuliahan dan organisasi, terus masuk Lazismu. Awalnya ditanya apakah langsung memang suka dunia perzakatan, tidak. Saya jawab tegas tidak. Waktu itu saya ya memang waktu itu kerja saja. Dan ternyata ketika saya masuk di Lazismu itu saya menemukan chemistry, kedekatan emosional saya dengan
orang-orang waktu itu orang-orang yang kita bantu di Lazismu bantu. Karena memang basic keluarga saya itu kan saya hidup sendiri dengan orang tua yang sudah bisa sejak SD. Saya anak tunggal hidup dengan Simbah yang sudah sepuh sekali, bahkan saya masuk kuliah dua-duanya sudah meninggal dunia. Saya menghidupi kuliah saya dengan beasiswa. Dan waktu itu saya merasa hidup saya itu sendiri. Hidup saya sendiri, apapun sendiri, ketika menyelesaikan masalah saya sendiri semuanya. Itu saya ngerasa sampai saya tidak percaya dengan adanya sahabat, teman, itu saya nggak percaya. Segitunya. Iya, sampai segitu. Ketika saya masuk Lazismu, nah itu saya merasakan, oh waktu itu saya dihadapkan dengan ketemu anak yatim. Waktu itu kan dulu masih tradisional sekali itu Pak Patmono, saya masih ingat sekali itu di Lazismu itu anak yatimnya itu datang dikumpulkan, tausiah, doa selesai. Saya masuk waktu itu, ini dunia anak bukan dunia orang-orang pengajian lah. Kalau cuma dikasih doa tausiah bosan buat mereka. Saya masuk, saya kasih dongeng, mereka itu bisa seneng, bisa tertawa. Saya tanya, Dik, kok kamu bisa tertawa seperti itu? Mohon maaf, bapak di mana? Bapak meninggal, ibu juga sudah meninggal. Saya waktu terpukul sekali. Terpukul apa? Iya, saya anak tunggal, bapak ibu pisah, tapi saya masih ketemu beliau. Tapi ini anak yatim ini, mereka tidak ketemu dua-duanya, tidak melihat keduanya. Waktu saya terpukul sekali, waktu saya merasa saya hidup sendiri, ternyata jauh, ternyata masih banyak orang yang lebih menderita daripada saya. Itu awal, ternyata ternyata syukur itu luar biasa ya. Setelah itu terbenturlah ketika saya masuk ke Lazismu, ditemukan dengan orang-orang yang survei, orang tidak mampu. Waktu saya divisi program, saya di sana lebih banyak bersyukur. Ternyata ketika saya mungkin bisa kuliah waktu itu, meskipun tidak dibiayai orang tua, tapi saya masih bisa kuliah. Saya bisa makan sehari 3 kali, gitu kan. Tapi ternyata ketika saya menemui simbah-simbah di lingkungan Sragen, itu banyak sekali orang-orang yang ternyata makan itu seharinya sekali. Bahkan saya waktu itu menemui Mbah yang Toyogo Sambung Macan waktu itu, Mbah Putri hidup sendirian, hidupnya itu dengan kambing, 2 kambing yang itu bukan kambingnya, kambing tetangganya disuruh menghidupi si Mbah Putrinya ini buat teman di rumahnya, karena si Mbah itu janda. Saya tuh tanya, Mbah, biasanya kalau makan pakai apa Mbah? Maksudnya dikasih siapa? Kan nggak punya anak, nggak punya suami. Ya dikasih tonggoni Mas gitu, dikasih tonggoni. Dan berapa? Biasanya juga 2.000, 3.000. Terus beli apa Mbah? Yuna seko Mas, seko tanggung maam seharian. Saya bayangkan kalau itu Mbahnya beli bubur, itu berapa jam langsung hilang itu makanannya. Nah ternyata waktu itu membuat saya bersyukur sekali. Ternyata harusnya mahasiswa itu ketika sarjana itu maulah bergelut di bidang seperti ini. Tidak hanya bekerja itu sesuatu yang harus PNS, harus sesuatu yang praktisnya itu keren di kampung gitu loh. Memang awalnya dulu terkesan saya ketika masuk di kampung itu kerja di mana lembaga zakat, jalur awalnya gitu kan awalnya. Tapi ketika itu kita karena itu sebenarnya bukan lembaganya tapi pribadinya manusia. Ketika pribadi manusia itu bisa meningkatkan derajatnya amil lembaga zakat, orang lain pun juga akan lihat keren itu lembaga zakat. Itu yang saya bertahan sampai sekarang. Gitu Mas. Baik. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman, sahabat Lazismu semuanya. Sedikit awalan dari Mas Direktur Muda Lazismu, Mas Roni, sangat mengena juga pesan yang disampaikan oleh beliau. Kita kembali ke Bapak Patmono selaku Badan Pengurus Lazismu. Jadi ini sobat-sobat Lazismu ini pengen tahu Pak, jadi latar belakang Pak Patmono itu bagaimana gitu dulunya gitu. Kalau Mas Roni kan tadi sudah dijelaskan. Ya. Monggo Pak Patmono. Oke, baik Mas Riksa. Kalau bercerita tentang diri saya, dulu juga tidak ada kaitannya dengan Lazismu sama sekali. Jadi bermula waktu itu setelah saya 14 tahun merantau di Tangerang City sana, saya itu beberapa kali kontak dengan teman-teman yang di sini. Ada Pak Dodo, ada Mas Ehwan gitu ya. Nah akhirnya setelah mudik, saya sebelum kenal Lazismu tuh saya ya memang dulu waktu masih di SMA sering lah bergaul dengan beliau penggerak Lazismu di Sragen. Nah pada akhirnya sepulang dari Tangerang saya nggak
waktu itu pernah diajak waktu baru mau pembentukan Lazismu di Sragen. Waktu itu saya masih di Sukodono. Nah, berawal dari situ saya juga belum fokus, tapi ya lama kelamaan pada akhirnya mau tidak mau saya masih ingat betul itu sama Dimas Ehwan itu sampean ngisi kegiatan di Sragen, ayo gabung Lazismu gitu. Waktu itu saya belum tahu Lazismu itu apa, karena memang background saya sebelum di Lazismu itu saya itu karyawan, jadi karyawan pabrik di Tangerang, itu karyawan pabrik bagian laboratnya. Terus sepulang dari Tangerang sebenarnya mencoba keberuntungan untuk berdagang sebagaimana cita-cita gitu. Cuman karena lama di perusahaan mungkin jadi jiwa entrepreneur saya belum muncul, akhirnya kembali lagi ke pabrik. Kembali lagi ke pabrik sekitar hampir 1 tahun. Cuman ya merasakan pabrik di Tangerang sama di Sragen beda. Akhirnya tobat juga dari pabrik lagi. Akhirnya saya terjun ke KPU Sragen bersama dengan Pak Dodok. Saya diamanain di bagian divisi logistik di KPU Sragen. Nah, mulailah waktu di KPU itu saya sudah mulai aktif waktu itu menjadi relawan ya. Dulu pembentukan relawan belum ada kantor layanan, belum ada kantor Lazismu resmi, belum ada waktu itu tahun 2013-2014. Nah, akhirnya terus menjadi relawan Lazismu di Kecamatan Sukodono waktu itu. Yang alhamdulillah dengan perjalanan waktu sama seperti Mas Roni tadi, ada ketenangan batin saya selama menjadi relawan di Lazismu waktu itu Sukodono. Walaupun dari sisi donatur ataupun dana yang dikumpulkan itu belum banyak, tetapi alhamdulillah bisa mengumpulkan dana di Sukodono. Nah, seiring berjalannya waktu karena aktivitas lebih banyak di Sragen, akhirnya waktu itu tahun 2014-2015 itu diminta untuk bergabung di Badan Pengurus Lazismu Sragen. Begitu, dan akhirnya ya sampai sekarang. Berarti Lazismu Sragen itu dipikir fokus oleh tokoh-tokoh mungkin pada suatu saat zamannya muda nih jenengan mungkin bisa jadi gitu, 2015 gitu. Nah, mungkin teman-teman sobat Lazismu banyak bertanya juga, Lazismu kapan resmi atau kapan berdiri? Diawali di tahun 2015 sih? Bukan. Atau sebelumnya? Sebelumnya. Oh, malah sebelumnya. Jadi Lazismu Sragen itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2009. Oh, 2009 itu sudah ada di bawah kepemimpinan Pak Dodok. Waktu itu Pak Dodok memang sudah punya pengalaman sebelum terjun di Lazismu, itu sudah pernah di lembaga amil yang lain. Akhirnya bersama dengan Pak Kusnadi Ehwani dan Mas Wawan Suranto, Dimas Ehwan, itu mereka mencoba untuk membuat Lazismu di Sragen ini eksis gitu. Ya walaupun memang itu belum banyak yang bergabung, tetapi pada akhirnya mulai 2010 itulah dibuat program-program Lazismu yang memang itu membuat orang semakin tertarik. Masih ingat betul waktu itu Mas Dodok selaku Ketua Lazismu Sragen waktu itu pengen agar masyarakat Sragen itu bisa merasakan manfaat dari Lazismu itu sampai punya angan-angan, punya cita-cita yang akhirnya itu disampaikan ke yang lain, itu pengen punya ambulan gratis di Sragen. Program pertama. Program itu, sehingga waktu itu memang belum ada kok ambulan kok gratis, itu belum ada di Sragen.
Nah akhirnya mencoba mengumpulkan dana, ya waktu itu belum jauh dari memungkinkan untuk beli ambulan. Tetapi pada saat itu pertolongan Allah datang bahwa setelah Mas Dodok dan beberapa orang itu ketemu dengan Pak Marpuji Ali, salah satu ketua PP Muhammadiyah, menyampaikan kalau Sragen pengen punya ambulan gratis. Akhirnya sudah waktu itu kita punya uang nggak seberapa, disampaikan ke sana dan kita dikasih ambulan waktu itu Mitsubishi bekas dari rumah sakit PK Unggomo. Alhamdulillah setelah itulah mulailah Lazisme Sragen banyak program-program yang memang sangat peduli kepada masyarakat, dari ambulan gratis, terus santunan anak yatim yang 1.000 dan lain sebagainya. Setelah itu yang paling fenomenal itu tahun 2011. Jadi waktu kita, Mas Roni belum ada ya 2011 ya. Jadi waktu itu kita pengen penghimpunan Lazisme Sragen waktu itu dana masih sekitar 300-an juta setahun. Nah itu dari kepengurusan Mas Dodo itu menargetkan piye carane tahun 2011 itu bisa terhimpun dana dari masyarakat itu 1 miliar. Nah ini luar biasa tantangan bagi waktu itu yang masih pengurus-pengurus di kecamatan apa semua diundang, relawan Lazisme semua dikumpulkan di PDM waktu itu, briefing beberapa kali dan juga di rumah makan ayam geprek waktu itu. Nah, akhirnya dilaksanakanlah di hari Ahad waktu itu. Kita semua terjun di alun-alun dari PDM Sragen jalan ke alun-alun Sragen waktu itu dengan bawa poster, dengan membawa baliho besar gitu, kampanye zakat 1 miliar. Dan seluruh relawan pun dipakaikan seragam dengan tulisan di belakang zakat 1 miliar. Alhamdulillah setelah itu di akhir tahun di 2012 itu terkumpul 1.400.000.000. Itu awal-awalnya. Makanya setelah itu terus mendirikan klinik gratis dan selanjutnya yang pada akhirnya sampai seperti ini di Sragen. Oke, mungkin beberapa cuplikan cerita dalam arti proses gimana bisa besar kayak sekarang Lazisme Sragen diceritakan barusan oleh beliau Bapak Patmono. Jadi mungkin lebih jelasnya bakalan kita tanyakan program-program itu kan tadi dulu yang sudah diceritakan sama Pak Patmono kan program awal mungkin baru pengembangan gitu Pak. Jadi kita akan tanya mungkin ke eksekutif, mungkin ke Mas Roninya yang lebih tahu mungkin ya yang di lapangan. Boleh Mas dijelaskan program-program unggulan jadi setelah sekitar 22 tahun sih Mas Lazisme berdiri dari 2009, 2010. Oke, nah mungkin sekarang udah ada program yang jadi ikon atau program yang diunggulkan gitu, boleh Mas diceritakan? Ya. Tadi kan Pak Watu menyampaikan perihal tentang awalnya ya, awal berdiri. Jadi dari program ambulan kayak itu bertahap gitu. Kalau hitung-hitungan berarti saya itu masuknya di Lazisme itu tahun kelima berdirinya Lazisme Sragen ya. Tahun kelima. Kalau saya lihat di tahun kelima sampai tahun 2021 awal ini memang kita mengalami beberapa fase program. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi waktu itu gitu. Ketika kita lihat waktu itu ketika sama Pak Puno tadi ketika awal-awal berdiri memang bikin brand ambulan ya karena memang tidak ada layanan gratis sama sekali di Sragen yang melayani 0 rupiah. Itu dobrakan yang di waktu itu ditayangkan, dimunculkan gitu. Kalau saya masuk waktu 2014 itu saya melihatnya itu lebih ke targetan nominal angka. Waktu itu kita target di angka 4 miliar kalau tidak salah. 4 miliar. Waktu itu memang kita ingin membuktikan bahwasanya Sragen itu kabupaten kecil tapi bisa menghimpun dana zakat sampai sebesar itu gitu kan.
Itu pun saya masih ingat prosesnya Pak, itu masih sedikit sekali Pak itu karyawannya. Waktu itu ada 1, 2, 3, 4, 6. Tahun 2014 pertengahan itu. 2014 itu saya masih ingat, saya itu fasenya mungkin di antara eksekutif itu saya yang paling banyak dirotasi Pak. Dari saya masuk pertama itu jadi fundraising, staff fundraising, habis itu saya masuk ke program itu saya mendirikan divisi media, habis itu saya lanjut ke manajer program, manajer fundraising, dan akhirnya kan terus direktur ini gitu kan, beban semakin besar. Nah itu saya memang beberapa Mas, jadi 2014 target 4M gitu kan, 2015 masih target 4M, habis itu tahun 2016 itu kita sudah mulai tahun pemberdayaan. Kita ingin masyarakat itu lebih cerdas menunaikan zakat gitu kan. Kenapa? Posisinya di situ kita lihat lembaga zakat tuh banyak yang mengadakan acara itu santunan yang sifatnya konsumtif gitu kan. Nah sejak tahun 2016 ke sini itu kita lebih fokus kepada yang produktif. Jadi bagaimana lazismu itu benar-benar memberikan solusi permasalahan yang ada di Indonesia. Kita lihat permasalahan Indonesia adalah kemiskinan. Nah itu karena kemiskinan sehingga program 2016 sampai 2021 ini kami masih fokus ke program pemberdayaan. Bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, kemiskinan itu apa saja? Ternyata muncullah pendidikan, muncullah ekonomi, muncullah kesehatan. Kita fokus di 3 ini. Pendidikan lebih tepatnya juga tahun 2029 sampai 2021 kami fokus kepada beasiswa Sang Surya. Jadi kita lihat banyak anak-anak yatim, anak-anak duafa yang mereka cerdas gitu kan. Tapi karena orang tuanya tidak mampu membiayai, mereka sudahlah cukup SMA saja sudah cukup gitu kan. Tapi ini yang kita lihat potensi ini. Kita kuliah pun mereka sampai jenjang sarjana. Bahkan nanti ketika kita lihat kok dia berprestasi, tidak menutup kemungkinan bisa kita sampaikan S2, S3. Gitu. Bahkan kami sampai ngomong seperti ini, bagi yang berprestasi bingung kerja langsung lazismu saya ambil jadi staf saya gitu kan. Sama seperti itu juga. Terus ekonomi sama, jadi kami lihat ternyata kita melihat orang-orang miskin itu sebenarnya juga ingin untuk mereka hidupnya mandiri, tidak hanya minta saja. Nah kalau selama ini kan hanya kasih itu kan mereka hanya dimakan selesai. Kita berikan macam-macam gerobak sesuai dengan keterampilan mereka sehingga mereka nanti bisa mandiri. Nanti dengan cara biasanya teman-teman dari divisi program itu mengadakan monitoring bulanan, 2 bulan, 3 bulan untuk pengecekan mereka. Terus untuk yang tadi kesehatan kita punya klinik AIC ya. Itu klinik saya jamin mungkin klinik satu-satunya di Indonesia ya. Saya pernah bicara klinik yang melayani duafa tanpa ribet, tanpa berbelit-belit. Biasanya kalau kita lihat lembaga-lembaga yang atau mungkin dari segi unsur yang lainnya itu kan kadang-kadang harus ada persyaratan khusus, bla bla bla, kelurahan, kecamatan, kesuwen Mas. Sejujurnya soal hati gitu kan. Sampai besar kasarnya ya. Tapi ketika kita melayani orang seperti itu harusnya jangan lama-lama. Karena sejatinya lembaga zakat itu customer-nya itu bukan donatur, tapi customer-nya itu orang miskin. Donatur itu adalah partner kerja atau mitra. Jadi yang membantu bergeraknya lembaga zakat itu dari donatur. Sehingga harusnya yang kita layani ekstra itu adalah orang-orang miskin ini yang akan mendoakan lazismu sehingga lazismu tetap eksis sampai sekarang. Gitu. Jadi tetap masih fokus ke pemberdayaan Mas 2001. Begitu. Masya Allah. Berarti sangat mengena sekali sebenarnya teman-teman. Mungkin dari teman-teman sobat lazismu yang di rumah itu yang belum tahu nih, kayaknya yang belum tahu masih bertanya-tanya apa sih lazismu itu? Ya ini tadi yang barusan diterangkan, dijelaskan oleh Mas Direktur, Mas Roni. Jadi lazismu itu adalah lembaga sosial filantropi yang dananya dari umat dan kembali untuk umat lagi begitu. Nah ini perlu saya tambahkan juga Mas Liksa terkait dengan lazismu ya. Jadi walaupun lembaga ambil zakat, infak, sedekah di Muhammadiyah, tetapi selama ini yang kita bantu bukan hanya orang Muhammadiyah saja, bukan warga Muhammadiyah saja. Kalau di luar agama gitu? Ada, bahkan termasuk pengguna atau yang memanfaatkan
fasilitas ambulan lazismu itu yang non muslim pun ada, sehingga kita ingin bahwa lembaga ambil zakat infak sedekah Muhammadiyah atau lazismu ini memang kita ingin mengimplementasikan apa yang menjadi atau yang sudah diajarkan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dalam rangka mengejawantahkan surat Al-Maun itu. Makanya di dalam menolong, di dalam kita membantu itu enggak dilihat oh ini warga Muhammadiyah atau bukan. Intinya siapapun yang memang itu memenuhi syarat untuk dibantu ya dibantu. Makanya termasuk donatur pun juga bukan hanya dari warga Muhammadiyah. Ini yang juga perlu disyukuri oleh Lazismu Sragen bahwa kita sudah bisa diterima di masyarakat umum. Jadi ini yang menjadi titik poin dari Lazismu Sragen bahwa ini bukan hanya untuk Muhammadiyah tetapi untuk seluruhnya. Jadi semua warga masyarakat bangsa Indonesia khususnya dan dunia umumnya gitu Mas. Nggih, insyaallah. Berarti sangat berperan sekali nggih. Gitu. Mungkin pertanyaan ini sangat menentukan masa depan masyarakat terutama di Bumi Sukawati, Pak. Ya. Strategi ke depan nih, Pak, dari jenengan kepala badan pengurus boleh bisa diceritakan atau dikasih kisi-kisi nih untuk sobat Lazismu semuanya. Jadi biar donaturnya infak zakatnya ke Lazismu biar lebih jor-joran lagi. Monggo Pak. Baik. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Direktur ya bahwa program kita di 2021 masih fokus di pemberdayaan. Dan ini memang membutuhkan banyak dana untuk UMKM, bantuan dana modal usaha itu juga luar biasa. Jadi dari tahun ke tahun ternyata peminat orang yang mengajukan permodalan ke Lazismu Sragen ini semakin banyak. Apalagi dari awal tahun 2020 sampai sekarang ini di masa pandemi. Jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang bingung harus ngapain. Akhirnya mereka mengajukan bantuan ke Lazismu. Ya, secara prinsip dari Lazismu pengen membantu beliau-beliau semua, tetapi kan juga ada keterbatasan dana. Maka dari itu target sudah ditetapkan oleh teman-teman dari badan pengurus dan sudah disampaikan pada saat Rakerda Lazismu tahun 2021 kemarin bahwa untuk UMKM pun juga akan kita naikkan gitu. Terus selain daripada itu untuk beasiswa Sang Surya pun begitu. Jadi kalau tadi disampaikan Mas Roni banyak anak-anak yatim atau duafa yang membutuhkan, itu memang kita pengen Sragen itu di 5, 10, 15 tahun yang akan datang tuh panen sarjana, sehingga Bumi Sukawati ini kedepannya itu benar-benar maju dan dipegang oleh orang-orang yang memiliki sense of belongingnya ke Sragen itu luar biasa. Jadi para sarjana nggak perlu merantau, tetapi di Sragen saja mereka bisa untuk bekerja dan membesarkan Sragen. Di samping itu juga masih banyak program yang lain. Nah, khusus untuk di tahun 2021 ini kemarin dari KPA yang sudah ditetapkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Lazismu ada menurut saya dua program yang ini menarik dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motor penggerak di Lazismu. Yang pertama adalah kita pengen menjadikan Desa Jekani Mondokan itu menjadi desa yang berkemajuan. Jadi di sana sudah ada satu kampung di situ yang memang dari sisi kajian sudah jalan, di masjidnya juga sholat jamaah jalan,
Terus di situ nanti akan kita berikan bantuan modal untuk berwirausaha. Dalam hal ini adalah sayuran dan nanti juga ada warung di sana. Sehingga nanti ekonomi jamaah yang ada di Masjid Al-Mutakin Jekani Mondoan ini bisa terangkat. Itu satu. Yang kedua, sebagaimana yang kita pahami bersama sahabat Lazismu bahwa di Sragen ini ada beberapa kecamatan yang memang langganan kekeringan setiap tahunnya. Nah, Lazismu Sragen di tahun 2021 ini mencoba membuat program unggulan itu di Desa Glagah, Kecamatan Tangen itu kita coba adakan program untuk pembuatan sumur resapan, dan itu di tahun 2020 sudah berjalan, sudah ada 5 ya, sudah ada 5 sumur resapan yang jadi. Nah, di tahun 2021 ini kita tingkatkan dengan reboisasi atau penanaman pohon di sana, sehingga sumur resapan ini nanti akan lebih berfungsi setelah adanya pohon-pohon yang kita tanam kembali di sana. Itu 2 program yang menurut saya ini menjadi motor untuk di tahun 2021 ini. Di samping memang kalau target untuk penghimpunan sebagaimana yang sudah ditetapkan, ya bismillah di tahun 2021 ini sesuai rakerda kita niatkan bismillahirrahmanirrahim kita bisa mengumpulkan penghimpunan total 7.700.000.000 targetnya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai sehingga program-program yang sudah kita canangkan semua bisa terlaksana. Di samping itu juga masih ada program-program yang lain yang intinya bahwa Lazismu Sragen ingin lebih banyak lagi memberikan manfaat untuk umat di Sragen. Terima kasih Pak Mono. Mungkin itu tadi sedikit strategi yang bakalan nanti diperintahkan ke bawah ke para eksekutif Lazismu yang dipimpin oleh Mas Roni. Mungkin kita bakal tanya sedikit. Tadi ada beberapa yang menarik, sumur resapan, dan alhamdulillah sudah jadi 5 titik di sana, dan semoga saja bisa bermanfaat di daerah yang dibangun sumur resapan itu. Kita bakalan nanya Mas Roni, mungkin gimana itu teknisnya kok bisa, padahal kan teman-teman eksekutif itu kan untuk program itu kan banyak gitu, jadi dilimpahkan kemana kok bisa sampai jadi 5 titik sumur gitu. Oke, iya. Ya sebenarnya sih memang kita kan lembaga zakat ya Mas ya. Lembaga zakat lebih tepatnya itu kita lebih banyak bagaimana untuk menghimpun gitu, menghimpun, mencatat, dan kita juga menyalurkan. Nah, konsep menyalurkan di sini pun kita juga mencoba untuk menghidupkan lembaga-lembaga yang lain, lebih tepatnya juga menghidupkan, bisa bermitra juga bisa, bekerja sama juga bisa. Kita mengajak kalau di Muhammadiyah itu kita ada pemuda Muhammadiyah, juga ada MDMC yang penanggulangan kebencanaan. Jadi kita merangkul dari 2 lembaga ini untuk bisa bergerak bersama. Jadi Lazismu lebih fokus bagaimana kita menghimpun dananya. Terus nanti dana ini kami titipkan kepada teman-teman MDMC dan pemuda Muhammadiyah untuk mereka yang terjun ke lapangan, baik dari survei, sosialisasi, pembuatan, maupun nanti bagaimana memonitoring sumur itu bisa benar-benar berjalan bermanfaat bagi masyarakat. Mantap. Jadi udah ada beberapa manfaat yang sudah tersebar di Bumi Sukawati tepatnya. Jadi Lazismu ini dengar-dengar juga sempat sudah pindah kantor ya Mas ya. Dulu yang masih satu komplek di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Mungkin teman-teman ada yang beberapa belum tahu, maksudnya sobat Lazismu semuanya, kantornya sekarang ada di Widoro ya Mas? Iya. Di Widoro, RT-nya berapa? 37. RT 37, RW-nya 12. Jadi masih dekat jalan raya, nanti monggo. Jadi sudah dijelaskan nih tadi program-program Lazismu.
kemanfaatan untuk masyarakat apa gitu. Jadi teman-teman yang masih bingung atau yang masih pengen tanya program apa sih yang pengen teman-teman semuanya bantu atau disupport, jadi bisa langsung ke kantor Lazismu daerah Kabupaten Sragen yang ada di Widoro RT 37 RW 12 Sragen Wetan Sragen. Begitu. Mungkin ada salah satu pertanyaan lagi Mas yang masih saya, ya mungkin teman-teman Lazismu juga masih pengen tahu gitu loh, perihal tadi ada salah satu kata-kata UMKM dalam pemberdayaan. Nah itu teknisnya gimana Mas? Sebentar, sebelum dijelaskan, jadi teman-teman kalau muter-muter di Sragen atau ya pokoknya di lingkup Sragen lah, itu pasti sering sekali melihat gerobak ada tulisan warungmu kayak gitu. Nah itu saya juga masih belum tahu itu maksudnya dikasih atau apa. Nah kita dengarkan penjelasan dari Direktur Lazismu Kabupaten Sragen. Monggo Mas. Siap. Sebelum itu saya sampaikan Mas. Jadi Lazismu itu kami di tim eksekutif itu punya 3 prinsip gitu. Cepat, tepat, dan transparan. Cepat itu bagaimana ketika kita melayani orang-orang miskin itu cepat pelayanannya, baik donatur maupun orang miskin. Tepat itu tepat sasaran, karena dana umat jadi penyaluran juga tepat sasaran. Terus transparan, ini uang umat harus kita buka. Semua siapapun itu boleh lihat dana ini tersalurkan untuk siapa saja. Nah, kenapa tadi disampaikan UMKM? Jadi gini Mas, teknisnya itu yang pertama siapapun silahkan mendaftarkan ke Lazismu. Saatnya simpel fotokopi KK dan KTP saja. KK dan KTP. KK dan KTP. Bahkan itu pun kita malah tidak harus datang ke kantor. Misalnya ada tetangganya yang mengirimkan saja ke call center Lazismu, tetap kita terima. Karena buat kami, buat orang miskin tidak usah berbelit Pak ya. Langsung ke poin saja opo karpet langsung kita jalankan. Nah, setelah dapat informasi itu langsung biasanya kami dengan tim program dan relawan itu langsung survei Mas. Karena kembali ke dana umat, tepat sasaran ya, konsep yang kedua tadi, maka dari itu harus ada survei. Kita survei layak tidak sih penerima bantuan. Jadi tidak asal dia mengajukan kita terima, enggak. Karena kadang-kadang itu namanya juga manusia, kadang itu pengen ngerti tonggoni untuk bantuan, aku ya pengen gitu kan, pengen-pengenan gitu. Jadi bukan benar-benar miskin gitu kan, makanya kita survei. Ketika survei di sini kita juga sehingga kita mengetahui ada formnya, nanti mengetahui bagaimana kelayakan dia layak dibantu atau tidak. Ketika layak, usaha apa yang mereka ingin geluti. Contoh kayak mungkin Mas Rizal pernah lihat beberapa gerobak ya, itu memang kita fokuskan kemarin di tahun 2009-2010 itu lebih ke angkringan Mas. Ya, biasanya ya, berbahasa Sragennya itu ya, hidangan istimewa kampung kalau nggak salah. Ya, itu sering lihat. Fokus di sana karena memang itu lebih masyarakat, karena juga orang-orang Sragen itu masih suka nongkrong malam gitu kan. Waktu sebelum corona itu gara-gara corona itu tuh sepi. Itu kita lihat ternyata itu banyak cepat perputaran uang itu cepat sekali gitu kan. Biasanya juga ada yang titip-titip barang gitu kan, sehingga mustahil itu hanya menjualkan saja. Setelah itu nanti sudah kita survei, kita kasih gerobaknya, habis itu yang terakhir monitoring Mas. Jadi dari tim program itu tidak hanya memberikan saja, tapi monitoring bagaimana usaha ini berjalan atau tidak. Misalnya cek 3 bulan sudah berjalan belum gitu kan, bagaimana perputaran uangnya, itu tetap harus ada pendampingan. Karena mohon maaf karena kekurangan pendidikan biasanya orang miskin itu, sehingga kadang itu mental mereka pun untuk berjualan juga lemah. Maka dari itu Lazismu itu harus cerdas, tidak hanya memberi tapi juga mendampingi sampai benar-benar itu terentaskan kemiskinan. Nah, seperti konsepan tadi yang kita ke awal, mengentaskan kemiskinan. Nah, maka dari itu kita dampingi Mas, sampai benar-benar usahanya itu berjalan lancar. Di samping itu kerennya Mas, nah ini biasanya kita prinsipnya kotak seperti itu hanya kita berikan kepada orang-orang yang mampu gitu kan, orang-orang yang mampu dari segi ekonominya. Tapi ternyata kita ajak orang-orang miskin itu juga bersedekah. Kita kasih gerobak, kita kasih celengan, nanti kita ajarkan mereka setiap hari itu menyisihkan Rp1.000. Sehingga orang yang awalnya, maaf ya Mas ya, awalnya gini, tadinya menerima, tapi setiap bulan itu mereka sekarang bisa memberi Mas. Dari uang itu yang dia dapatkan dari umat kembali ke umat lagi dan diberikan. Dia yang awalnya menerima sekarang bisa memberi.
Nah, konsep sedekah ini kami ajarkan kepada du'afa juga, sehingga suatu saat ketika mereka sukses, mereka tidak kaget dengan konsep sedekah. Gitu Mas Iksan. Wah, sangat mengena sekali ya beberapa penjelasan yang dijelaskan para punggawa Layismu. Ini para punggawa yang sangat berperan. Jadi saya walaupun di sini bertanya dan mendengarkan itu juga merinding sebenarnya. Tapi Karena berhasil maksudnya. iya bisa jadi karena berhasil. Tapi emang benar salah satu program Layismu yang paling kelihatan mungkin teman-teman sobat Layismu yang di luar sana yang menonton ini kan sering sekali kan teman-teman pasti melihat gerobak ada tulisan warungmu, bahkan nggak hanya angkringan kayaknya Mas. Banyak. Bahkan ada baliho yang MMT lah yang di warung rumah kayak gitu, terus ada juga penjual lotes, pentol kayak gitu. Dan warnanya mencolok Mas, orange gitu. Nah itu yang maksudnya karakter gitu. Jadi kalau walaupun liwat itu pasti teman-teman juga tahu warnanya orange karakternya itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ini, entah Pak Patmono yang jawab atau Mas Roni itu sendiri. Jadi pertanyaan ini, apa sih harapan Layismu ke depan? Jadi intinya Layismu itu mau dibawa kemana? Tapi sebelum ini nanti ada satu lagi. Saya masih penasaran dan sobat Layismu pasti juga masih penasaran. Mungkin yang ini dulu dijelaskan Layismu itu kedepannya mau dibawa kemana, gitu Pak. Baik, ya pasti nanti baik itu dari badan pengurus maupun dari eksekutif masing-masing punya maksud dan tujuan ini Layismu harus kemana. Hanya saja saya bersyukurnya di Layismu Sragen ini luar biasa. Jadi kami di badan pengurus itu sangat bersyukur punya tim eksekutif yang muda-muda. Jadi kita tidak terlalu pusing di dalam memikirkan. Jadi intinya kita buat program, nanti teman-teman eksekutif ini sudah bisa menjalankan eksekusinya seperti tadi, cepat, tepat, transparan tadi, luar biasa. Makanya kami dari badan pengurus harapan kedepannya Layismu Sragen ini ya sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita pengen bahwa ya bermanfaat untuk umat ya, jadi bagi yang tidak mampu kaum du'afa tetap kita santuni. Terus bagi intinya apa, agar kita semua tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Makanya di Layismu Sragen ini saya yakini ini tidak hanya sebagai lembaga amil saja, tetapi ini juga menjadi lembaga dakwah. Karena secara prinsip dan sejatinya apa yang selama ini dilakukan oleh teman-teman eksekutif itu adalah mereka berdakwah. Jadi bukan hanya bekerja, nek mau bekerja hitungannya pagi berangkat, siang istirahat, sore pulang. Tetapi saya lihat jam kerja teman-teman ini pun juga luar biasa. Jadi mereka memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan, memberikan bimbingan bagi orang-orang selama ini yang memang belum tahu terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan bahkan ada yang wakaf juga. Nah, selama ini yang ditempuh oleh teman-teman eksekutif ini kan seperti itu. Kalau ada yang bertanya tentang zakat, ya dijelaskan bagaimana nisabnya, bagaimana haul dan lain sebagainya. Makanya saya pikir dan ini yang membuat kami di badan pengurus semakin yakin bahwa Layismu Sragen kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Itu adalah punya tim eksekutif yang luar biasa. Jadi kalau ditanya mau dibawa kemana Layismu Sragen kedepannya, saya pengen membawa Layismu Sragen ini nanti ke surga. Masya Allah. Gitu ya. Jadi biar bagaimanapun program-programnya adalah ini semua membuat baik para donatur, baik para mustahiknya ini untuk semua bersama-sama dengan badan pengurus, dengan semua stakeholder yang ada di Layismu Sragen ini menuju surga bersama-sama. Begitu Mas. Itu dari
perspektif badan pengurus gitu ya. Nah, silakan Mas Roni untuk perspektif dari tim eksekutif seperti apa untuk Lazismu Sragen ke depannya, karena dari pengurus pun juga ada target-target yang harus dilaksanakan oleh tim eksekutif gitu. Jadi ya alhamdulillah walaupun kita sudah beberapa kali mendapatkan award lain sebagainya, tetapi itu bukan menjadi puncak prestasi, tetapi itu adalah penyemangat buat kami semuanya sehingga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Gitu Mas. Baik. Jadi sedikit beberapa tadi bocoran ya. Mungkin dari Mas Roni meyakinkan gimana sih para sobat Lazismu itu biar zakatnya, sedekahnya, infaknya melalui perantara Lazismu itu lebih yakin gitu Mas, biar lebih banyak gitu Mas. Monggo bisa diprovokatori lah bahasa saya. Kalau bahasa saya, monggo Mas Roni. Iya. Tadi ketika kita lihat slogan nanti kan tepat transparan itu sudah menjadi kunci dasar gitu kan, kunci dasar. Nah, ketika memang masyarakat atau sobat Lazismu itu termotivasi untuk bisa bersedekah lebih banyak lagi, yang pertama coba kita ingat rukun Islam gitu kan. Rukun Islam kita ada 5. Ketika syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, apakah rukun Islam yang ketiga zakat ini sudah tren atau belum? Nah itu coba sobat Lazismu dimanapun Anda berada itu bisa menyadari, juga disadari dulu. Apakah memang sudah belum sih menunaikan zakat itu? Itu yang pertama. Selanjutnya, ketika menyalurkan zakat pun jangan asal-asalan. Karena ini kan harapannya benar-benar bisa manfaat. Maka carilah lembaga yang benar-benar sudah tersertifikasi atau lembaga yang sudah berizin dengan legal. Salah satunya Lazismu. Selanjutnya, carilah lembaga yang bisa melaporkan itu secara terbuka. Dan alhamdulillah Lazismu sudah WTP, wajar tanpa pengecek 2 tahun berturut-turut. Jadi ini insya Allah bagi sobat Lazismu, ketika ingin bayar donasi ke Lazismu, kita ada majalah. Gitu. Habis itu ketika ingin lihat keuangan kita silahkan, kita juga ada monitor di depan front office. Kalau ingin lihat laporan silahkan juga. Gitu. Bahkan semua program kita pun juga kita posting gitu kan, kita posting di semua media sosial kami. Jadi insya Allah uang-uang yang didonasikan dari masyarakat Sragen gitu ke Lazismu, semuanya akan kita salurkan kepada yang berhak menerimanya, dan laporan akan terbuka seterbuka-bukanya, tidak akan ada yang kami tutupi. Bahkan kami pun ketika ada uang 100 rupiah pun hilang gitu kan, itu menjadi tanggung jawaban Amil. Tidak akan kita ambilkan di dana terkumpul, tapi harus Amil bertanggung jawab menunasi itu. Jadi maka dari itu kami sampai Amil itu setiap hari menghimpun, harus setiap hari setoran. Jangan sampai uang itu nanti dibawa pulang. Takutnya nanti kalau ketika itu terselip satu pun, itu menjadi dosa bersama. Nah, maka dari itu yang harus kami sangat berat. Maka dari itu bebannya, apalagi direkturnya Mas, mungkin nanti saya dianggap saya paling terakhir itu nanti masuk surga. Istilahnya udah paling lama gitu. Gitu Mas Iksan. Ya, terima kasih Mas Roni dan Mbak Fatmono. Jadi ini sekilas kita kulik bersama apa sih yang ada di dalam Lazismu, apa sih progres ke depan Lazismu, beberapa sudah disampaikan. Teman-teman yang masih ada tanda tanya atau masih banyak pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa komen di bawah video konten ini. Jadi nanti bakalan kita jawab di pertemuan yang nanti kita bakalan diagendakan lagi ya Mas ya. Gitu. Nanti bakalan kita jawab satu persatu biar sobat Lazismu semuanya mengerti apa sih kemanfaatan Lazismu di bumi Sukowati Kabupaten Sragen ini. Begitu, baik, terima kasih Mas Roni, Bapak Fatmono, semoga diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar agar bisa lebih lagi, lebih fokus, lebih istiqomah dalam melaksanakan dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Begitu teman-teman, tetap dukung dan subscribe channel YouTube Lazismu Kabupaten Sragen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.